Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Ningsih, Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Palangkaraya, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, saya melakukan kegiatan pembelajaran daring untuk memenuhi penilaian uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, pada akhir September lalu, SMK Negeri 2 Palangkaraya melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak tanggal 4 Oktober 2021, di mana setiap harinya terdapat sesi 1 dan sesi 2 dengan kapasitas 50% dari jumlah peserta didik. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021, di kelas 10 OTKP 4 pada pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi, di sesi 1, pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan mata pelajaran matematika, dan materi yang diajarkan adalah persamaan nilai mutlak. Berikut ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ini adalah pertemuan kedua dari KD 3.2, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa, Nak? Konsep nilai mutlak. Iya, konsep nilai mutlak. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlaknya. Ya. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Amanda. Jadi Nak, kita presensi terlebih dahulu. Ibu sudah memasukkan presensi kalian ke dalam Google Classroom. Nanti atau sekarang silahkan diisi presensi kalian. Ibu lihat yang hadir di sini ada 13 orang, ya, berarti ada 2 orang yang belum hadir di dalam sesi ke-1 ini. Oke, sekarang kita lanjutkan saja memulai pembelajaran kita.
Ibu coba share screen terlebih dahulu. Nana, apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk hari ini kita belajar tentang persamaan nilai mutlak. Silahkan kalian melakukan pretest menggunakan Google Form yang sudah Ibu kirimkan di dalam grup kelas kalian untuk melaksanakan pretest. Ibu kasih waktunya cukup 5 menit. Silakan dibuka. Ya, oke. Ada beberapa yang sudah masuk nilai pretestnya, ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, sini Ibu akan membacakan tentang indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, memahami definisi dan sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang kedua, menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel, menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel dalam masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aplikasi persamaan linear satu variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui bahan ajar yang telah diberikan, peserta didik dapat memahami definisi dan sifat-sifat persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan benar. Melalui diskusi kelompok dan pedoman pada LKPD, peserta didik mampu menggunakan definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyusun persamaan nilai mutlak linear satu variabel dari masalah kontekstual dengan benar. Lalu, melalui diskusi kelompok dan latihan soal yang diberikan pada LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aplikasi persamaan linear satu variabel. Ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Oke, selanjutnya adalah model pembelajaran dan penilaian. Seperti halnya pada pertemuan sebelumnya, model pembelajarannya adalah problem based learning, di mana kalian harus berpikir kritis dan inovatif secara mandiri dan kelompok. Ibu hanya sebagai pembimbing, ya. Dan untuk penilaian, di situ ada 3 penilaian yang Ibu ambil, yaitu adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, sebelum masuk ke dalam video motivasi, Ibu mengingatkan ke kalian bahwa bahan ajar sudah Ibu share ke dalam GCR. Apa sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi sumber bahan ajar itu tidak hanya apa yang Ibu berikan, modul yang Ibu berikan, tapi kalian juga bisa mencari dari sumber-sumber lain, misalnya dari perpustakaan ataupun dari media sosial, internet, dan YouTube. Enak ya? Jadi untuk bahan ajar kalian sebenarnya bebas untuk memilih sumber bahan ajarnya. Kalian bisa mencari di sumber-sumber lain, ya. Oke, kita masuk ke dalam video motivasi. Silakan disimak biar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih fresh, ya.
Oke, terima kasih. Itu adalah salah satu puisi motivasi matematika. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dari motivasi yang Ibu berikan. Oke. Selanjutnya, ini adalah materi prasyarat dari pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu karena kita hari ini belajar tentang persamaan nilai mutlak, ya. Materi prasyaratnya itu adalah persamaan linear satu variabel. Ya, ini adalah materi di mana kalian pasti sudah pernah mengetahui atau sudah pernah belajar di SMP, ya. Yang pertama itu adalah kalimat terbuka, ya. Jadi kalimat terbuka itu yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Ya, coba sekarang di sini Ibu ada soal, kalian coba untuk mengingat materinya. Ini adalah bentuk umum PLSV, ya, di mana kalau semuanya ada persamaan seperti ini, A-nya itu namanya koefisien, masih ingat ya anak ya? X itu namanya adalah variabel, dan C-nya itu adalah konstantanya. Ya, masih ingat? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi persamaan nilai mutlak, coba kalian cari nilai X dari persamaan ini. Coba kalian mengingat lagi cara mencarinya seperti apa. Apa ada yang sudah menemukan jawabannya? Untuk soal yang pertama, X-nya berapa? 4, Bu. Untuk soal yang pertama, X-nya adalah 4. Bagus. Berarti kalian masih mengingat. Sekarang kalau untuk soal yang kedua, Z-nya berapa? 3. Iya, benar sekali. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah bisa mengingat materi prasyaratnya. Nah, sekarang perhatikan, Nak. Di sini coba kita pahami tentang soal cerita yang ini. Waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa untuk menyelesaikan soal matematika adalah 3 menit. Catatan waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlamanya. Nah, sebelum kalian menentukan persamaan nilai mutlak yang ada pada kasus ini, Ibu mau bertanya dulu dengan kalian. Apakah kalian masih ingat tentang definisi nilai mutlak yang minggu lalu Ibu sampaikan? Masih, Bu. Oke, coba salah satu di antara kalian untuk menyebutkan definisi nilai mutlaknya. Nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar dari 0. Nilai mutlak X sama dengan negatif X jika X lebih besar dari 0. Kurang dari 0 ya, Nak ya? Iya, Bu, kurang dari 0. Oh iya. Ya, oke. Berarti masih ingat. Sekarang dari kasus yang Ibu sajikan ini, kira-kira persamaannya apa, Nak? Kira-kira persamaannya apa? X kurang 3 sama dengan 1, Bu. X
dikurang Kurang 3 sama sama dengan dengan 1. iya. Karena ini adalah persamaan nilai mutlak, maka tandanya adalah nilai mutlak. Nilai mutlak apa? Nilai mutlak X sama dengan nilai dikurang. mutlak X dikurang 3 dengan 1. Iya, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ya, mari kalian membuka LKPD yang sudah Ibu share di dalam Google Classroom untuk memahami lebih lanjut. Ya, LKPD ini kalian berdiskusi dengan teman sekelompok, ya, yang sudah kalian bentuk seperti minggu lalu. Ya, sekarang sebelum kalian masuk ke dalam kelompok, sebelum Ibu breakout ke dalam kelompok, ini ada Ibu share dulu tata cara kalian yang ada pada LKPD, ya. Ibu share dulu LKPD yang sudah Ibu share di GCR. Ibu memberikan petunjuk terlebih dahulu. Nah, ini nak, Ibu memberikan Ibu share LKPD terlebih dahulu, ya. Ibu share screen dulu. Di sini ada beberapa tata cara yang harus kalian lakukan sebelum menyelesaikan LKPD-nya, ya. Di sini seperti biasa, kalian menuliskan kelas dan nama kelompok kalian. Dan di dalam LKPD ini ada KD dan indikator serta tujuan pembelajarannya. Dan di sini ada petunjuk penggunaannya, nak, ya. Kalian berdiskusi, mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD itu dengan teman sekelompok kalian di dalam breakout Zoom. Nanti Ibu breakout room-nya. Nah, selanjutnya ini permasalahan yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian selesaikan, dan persamaan yang kalian sebutkan tadi sudah sesuai atau sudah benar, sehingga kalian menyelesaikannya menggunakan definisi nilai mutlak. Ya. Oke. Kalian selesaikan titik-titik yang Ibu berikan, ya. Kalian selesaikan titik-titik yang Ibu berikan. Di sini ada 3 permasalahannya. Yang pertama soal pertama tadi menggunakan definisi nilai mutlak. Dan yang kedua, soal yang kedua itu menggunakan bentuk persamaan nilai mutlak. Di mana bentuk persamaan nilai mutlaknya sudah ada di bahan ajar yang Ibu share kemarin. Ya, di sini ada 2 bentuk persamaannya, sehingga di dalam LKPD itu dia ada 3 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Ibu coba breakout kalian di kelompok yang pertama itu adalah kelompok Ramadan. Ya, Ramadan, silakan Ramadan menyebutkan Nama kelompok. Ya, nama kelompoknya ke Ibu. Nama kelompok saya Sardika dan Hemi, Bu. Sardika dan Hemi. Oke, sekarang Sardika dan Hemi masuk ke dalam kelompok 1. Udah? Oke, sekarang Ibu masukkan. Oke, selanjutnya kelompok kedua, ya. Nanti silakan berdiskusi di dalam kelompoknya. Kelompok kedua itu tadi kelompok Amanda, ya? Iya, Bu. Amanda, silakan disebutkan teman-temannya, Amanda.
namanya Fauzan, terus Fauzan, Amanda, Fauzan, terus Fitri, sama Sanela. sama Sanela. Oke. Ada di kelompok 2 ya. Nah, lalu Kalian udah dapat dah ini? Udah dapat caranya belum? Ya. Nah, gimana tuh cara mendapatinya? Dengan cara apa gitu? Dikalikan berapa? Misalnya X dikurang 3 sama dengan 1 gitu. oke, Nak, untuk kelompok 1 apakah ada terkendala tentang pengerjaan LKPD-nya? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Silakan lanjutkan untuk berdiskusi kalau tidak ada yang terkendala. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, untuk kelompok 3, apa ada terkendala, Nak, dalam menyelesaikan LKPD-nya? Nggak ada, Bu. Tidak ada kendala, berarti sudah bisa? Ya, oke. Untuk sumber belajarnya kalian bisa lihat di internet dan di buku lain ya, tidak hanya yang modul ajar yang Ibu share saja. Oke. Iya, Bu. Oke, untuk diskusi kita, diskusi kalian sudah selesai, ya, sudah Ibu berikan 45 menit. Sekarang kita coba mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Kalian coba mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu beri kesempatan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 men-share screen hasil diskusinya. Ya, oke, sudah terlihat. Silahkan dipresentasikan siapa yang melakukan presentasi pada kelompok 3. Saya sendiri, Bu. Ya, silahkan. Dibacakan dari atasnya atau Bu? Ya, dari persamaannya, Nak. Lamanya waktu tidak mungkin bernilai negatif, maka model dalam bentuk persamaan nilai mutlak adalah nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1. Cobalah definisikan nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1. Nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1 jika X lebih besar dari 0. Nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan negatif 1 jika X lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0. Maka nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1 mempunyai 2 kemungkinan penyelesaian. Kemungkinan 1, jika X lebih besar dari 0, nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan 1, X dikurang 3 sama dengan 1, dan X sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan X sama dengan 4. Kemungkinan 2, jika X lebih kecil dari 0, nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan negatif 1, X dikurang 3 sama dengan negatif 1, X ditambah 1, X sama dengan 1 tambah 3, negatif 1 tambah 3, sama dengan X sama dengan 2. Menyimpulkan nilai X yang memenuhi sehingga himpunan penyelesaiannya nilai X yang memenuhi sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 4 dan 2. Iya, benar ya. Jadi setelah waktu tersebut sama tercepat sama dengan berapa?
menit ya. Dan waktu yang terlamanya adalah 2 menit. Iya, ya. Oke, sekarang dari presentasi kelompok 3, apa ada perbedaan dari kelompok lain? Enggak ada, Bu. Sama. Tidak ada? Bu, sama. Oke, sekarang silakan ditutup dulu Rafid share screen-nya. Kita lanjutkan pada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada permasalahan kedua. Ini, Bu. Tentukan himpunan penyelesaian X 3X ditambah 7 sama dengan 2X tambah 8. Jika kalian menemukan persamaan nilai mutlak bentuk ini, kalian bisa menyelesaikan sesuai dengan definisi mutlak. Jika X, maka diperoleh X atau negatif X. Sehingga 3X ditambah 7 sama dengan 2X tambah 8. 3X tambah 7 sama dengan 2X tambah 8. 3X tambah 7 sama dengan 2X tambah 8. 3X dikurang 2X sama dengan 8X kurang 7X. 3X dikurang 2X sama dengan 1. Jadi ditulis nilainya X. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Jadi X-nya adalah 1. 3X ditambah 7 sama dengan negatif 2 dikurang 8. 3X ditambah 7 sama dengan negatif 2 kurang 8. 3X tambah 2X sama dengan negatif 8 kurang 7. 3 ditambah 2 sama dengan 5X. Negatif 8 dikurang 7 sama dengan negatif 15. X sama dengan 15 dibagi negatif 15 dibagi 5 sama dengan X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan negatif 3. Oke, apa ada perbedaan nak? Kelompok lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Yakin tidak ada? Yakin, Bu. Oke, coba sekarang perhatikan untuk yang kemungkinan kedua. Ramadan bisa agak diperbesar nak, yang kemungkinan kedua yang negatif. Ya, coba perhatikan. Di situ ada negatif 2X dikurang 8. Geser nak, coba geser yang ke kemungkinan pertama, digeser sebentar. Nah, oke, ya di situ plus, geser lagi nak di kemungkinan kedua. Iya, di situ tandanya nak bukan untuk hasilnya itu sudah benar, tapi hanya tandanya yang sedikit salah, yaitu adalah yang negatif 2X seharusnya plus 8 ya, ditambah 8. Jadi 2X, yang 2X negatif dalam kurung 2X plus 8, yang ada di kelompok 3 itu negatif. Ya, tapi untuk yang di bawahnya sudah benar karena negatif dikali positif menjadi negatif. Ya. Oke, untuk jawabannya pun sudah benar, hanya saja salah penulisan pada LKPD-nya. Maksud Ibu salah penulisan tanda pada LKPD. Ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup terlebih dahulu share screen-nya. Sekarang kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya di soal yang ketiga. Yang itu. Iya. Di Zoom nak, di Zoom.
Iya, benar. Ya, silahkan dipresentasikan untuk kasus yang ketiga atau soal yang ketiga pada LKPD. Nela, Bu, yang presentasi. Oh iya. Ya, Sanela. Sehingga syarat G X sama dengan 0, 4X min 1 besar sama dengan adalah 0. 4X besar adalah 0 tambah 1. 4X adalah besar Lebih bentar, besar Bu. sama dengan. Ya, lebih besar sama dengan 1. X besar sama dengan 1/4. Ya. 3X tambah 1 sama dengan PX kurang 1. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah X sama dengan 2. Iya. Apa ada perbedaan antara kelompok 1, 3, 4? Enggak ada, Bu. Sama hasilnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Oke, ya terima kasih. Untuk kelompok 2 silakan ditutup share screen-nya. Ya. Oke, tadi hanya ada pada kesalahan penulisan pada di kelompok 2 saja ya. Ya, kesalahan penulisan tanda saja. Untuk selebihnya untuk LKPD yang kedua ini cukup bagus, semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Terima kasih banyak yang sudah mempresentasikan dan jawaban kalian semuanya udah benar. Mari kita kasih tepuk tangan untuk kerja keras kalian. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya, nah untuk pertemuan selanjutnya itu adalah pertidaksamaan nilai mutlak, ya, pertidaksamaan nilai mutlak untuk pertemuan selanjutnya. Lalu untuk memantapkan hasil diskusi dan pengetahuan kalian tentang pertemuan pada pagi hari ini, kalian melakukan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu kirimkan ke dalam GCR. Kalian kerjakan, Ibu berikan waktu kurang lebih sampai jam 4 sore. Ya. Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang ada di dalam Google Classroom-nya. Ya, oke. Sebelum Ibu menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Ramadan. Apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Bentar. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Lalu materi apa aja yang sudah kalian dapatkan? Ibu minta Fitri, coba Fitri. Materi apa aja yang sudah kalian dapatkan pada pagi hari ini? Konsep nilai mutlak. Ya, terus menyelesaikan soal nilai mutlak. apa nak? Menyelesaikan soal nilai mutlak. Iya, benar sekali. Ya, oke. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akhiri. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri pertemuan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu.